Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Kali ini gue bakal bahas beberapa hal ya, ngobrol aja lah, sharing aja ya kan, tentang dunia kerja. Nah, gue sedikit tertarik dengan obrolan dan ya ini gue ngerasain sih sendiri. Jadi mungkin teman-teman tahu nggak? Tahu sih harusnya ya, kayak namanya tuh kita nyebutnya itu kayak sesuatu yang jadi keharusan dalam bekerja kali ini dari dulu sih sebenarnya ya. Nah, work life balance. Jadi work life balance itu adalah keseimbangan antara kerjaan lu dan juga kehidupan sehari-hari lu. Nah, ini gue sering banget mention tentang startup ya kan. Gue sering banget mention tentang budaya kerja sekarang. Nah, budaya kerja sekarang itu kan ya luar biasa lah ya. Dibutuhkan kreativitas tinggi, mobilitas yang tinggi, kemudian juga segala sesuatu harus cepat, harus multitasking dan lain sebagainya. Masalahnya adalah terkadang perusahaan itu dan diri kita sendiri tidak mempedulikan tentang work life balance itu kayak gimana gitu ya. Lu kerja gila gitu ya, lu hard worker banget lah, crazy worker lah gitu ya, kerja dari pagi sampai pagi gitu ya. Lu mulai kerja jam 7, lu berhenti jam 2 pagi atau jam 3 pagi, tidur mulai lagi jam segitu. Dan lu mengesampingkan kehidupan sehari-hari lu lah. Jadi kita tuh emang harus mengorbankan sesuatu. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan seseorang itu meniti karir gitu ya, entah itu wirausaha ataupun bekerja. 3 hal ini adalah uang, waktu, waktu bersama keluarga, dan waktu untuk dirinya sendiri, me time. Nah, kita harus mau nggak mau kita harus mengorbankan hal itu gitu. Kalau uang, kemungkinan besar kita akan mengorbankan uang untuk kita berwirausaha. Kita butuh modal, kita harus ngeluarin modal, dan juga kita bakal ngeluarin uang untuk kalau kita kerja bensin, makan dan lain sebagainya. Tapi mungkin tidak sebesar ketika si wirausaha itu mengeluarkan uang untuk modal. Kemudian waktu dengan keluarga. Nah, waktu dengan keluarga ini lu harus bisa mengorbankan waktu untuk keluarga, tapi lu juga harus tahu kapasitas pengorbanannya itu seperti apa. Jangan sampai dalam waktu 24 jam, dalam waktu seminggu lu tidak ada waktu sama sekali dengan keluarga gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah waktu untuk diri lu sendiri, kayak lu mau main game, lu melakukan hobi lu, main basket, main bola, bersepeda dan lain sebagainya, itu pun juga dikorbankan. Nah, di work life balance ini itu kita harus bisa menyeimbangkan antara kerjaan kita dan juga kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai benar-benar ya, ini gue harus menekankan adalah jangan sampai pekerjaan itu menyikat gitu ya, ngabisin waktu keseharian lu. Itu bisa jadi kayak kesehatan mental lu itu bisa berantakan, karena banyak banget startup itu menyediakan psikolog untuk menjaga work life balance, untuk menjaga mental health-nya si karyawan gitu. Karena ya kerja di startup itu gimana ya, kerja di startup itu berat tapi ya enak gitu ya, terlepas dari kayak gajinya gede, kemudian juga kantornya cozy banget gitu, dan ya tentang kreativitas kayak media sosial dan lain sebagainya itu juga nice gitu. Tapi dia tuh bener-bener menguras waktu kalian untuk bekerja gitu. Bisa-bisa gue cerita pengalaman pribadi gue. Itu sudah cukup lama kerja di startup, dan selama di startup itu waktu gue itu bener-bener terkuras habis gitu ya. Ya gue jarang main, gue juga jarang lah main tuh jarang. Kayak waktu sama keluarga ya gue emang ngekos sih di Jakarta gitu ya, dan gue juga jarang pulang ke rumah kayak gitu. Itu luar biasa menguras dan kayak aduh gila capek banget. Dan sekarang pun gue sedang merasakan hal itu sebenarnya. Jadi poinnya adalah lu harus bener-bener bisa ngejaga work life balance lu. Lu harus bisa menjaga waktu kerja dan waktu sehari-hari lu, keseharian lu. Jadi lu tidak kehilangan waktu bermain game, tidak kehilangan waktu untuk berolahraga, tidak kehilangan waktu untuk berhobi. Walaupun waktunya cuma sedikit, contohnya kayak ya seminggu lu cuma melakukan 1 kali, dan itu pun cuma 1 jam 2 jam, tapi lu tetap bisa melakukan hal itu karena itu refreshing banget gitu ya. Jadi jangan sampai waktu kerja lu itu merusak kesehatan mental lu, beneran deh ya. Buat teman-teman jangan maksain kerja,
sampai kayak lu jam 7 pagi kelar jam 2 pagi, jam 3 pagi, dan lu baru tidur terus harus mulai lagi kerja, bisa-bisa lu ya sakit pasti, stres iya gitu. Kemudian juga males bakal jadi kayak gitu, komitmen juga berkurang, produktivitas juga bukannya jadi naik malah turun gitu. Jadi lu harus bisa mengendalikan work life balance-nya sebaik mungkin, karena kita nggak akan pernah tahu ya sampai kapan kita kerja di situ, seberapa kita dihargainya, karena tidak ada satu posisi pun yang tidak tergantikan. Oke, jadi lu jangan ngerasa lu penting banget dan lu ngerasa lu tidak tergantikan. Enggak itu bro, semua posisi di perusahaan manapun itu sangat mudah digantikan. Even kayak lu meninggal gitu ya, lu meninggal, keluarga lu tuh sampai berkabung berhari-hari, berbulan-bulan, tapi perusahaan itu paling cuman ya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu mereka akan cari pengganti lu lagi, karena ya mereka ya udah lu meninggal ya udah gitu, gue tinggal cari pengganti lu biar produktivitas perusahaan gue tetap bagus kayak gitu. Prinsip owner pasti kayak gitulah bisnis ya kan. Oke, jadi jangan pernah mengorbankan waktu keseharian lu gitu ya, karena lu bekerja terlalu keras dan terlalu gila gitu. Ya, gue bakal ada yang bilang gue bakal memanfaatkan masa muda gue sebaik mungkin. Iya, kalau lu bisa sampai ke tua. Kalau nggak sampai, ya nyesel. Ya nggak tahu deh nyesel di akhirat gimana gitu kan. Gue harus gila-gilaan karena gue masih muda gitu ya. Ya iya, lu harus tahu formulanya gilanya tuh kayak gimana gitu ya, dan pola tidur lu seperti apa. Seenggaknya lu harus punya pola tidur lah. Pola tidur kayak B.J. Habibie itu kan tidur cuma 2 jam, tapi beliau cukup berkualitas tidurnya selama 2 jam itu, karena beliau itu udah punya pola tidur yang cukup baik gitu. Nah kalau seandainya lu mau mengorbankan waktu tidur lu, ya lu harus punya formula kapan gue bisa tidur nyenyak, berapa lama dan gimana caranya kayak gitu. Oke, thank you teman-teman. Malam ini kali ini gue bakal bahas itu aja tentang work life balance. Gue pesan sama teman-teman semua, work life balance itu lu harus benar-benar jaga. Jangan sampai kesehatan mental lu terganggu karena pekerjaan lu, karena stres kerja, dan ya banyaklah lu marah-marah, lu bete, lu malas dan lain sebagainya gitu ya. Thank you semuanya. Salam capek nganggur, karena nganggur itu capek.